Pandemi COVID-19 sampai saat ini belum juga usai. Masa pandemi COVID-19 inilah yang telah mengubah pola tatanan kehidupan masyarakat dan memiliki dampak besar, terutama di bidang perekonomian. Pada akhirnya, masyarakat dituntut hidup berdamai dengan COVID-19 yang bukan berarti menyerah, melainkan harus melakukan sebuah transformasi dari semua pola tatanan kehidupan. Dari masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemerintah memutuskan agar masyarakat dapat menjalani era adaptasi kebiasaan baru. Era adaptasi kebiasaan baru adalah mengubah perilaku, tatanan gaya hidup, dan kebiasaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di era adaptasi kebiasaan baru, segenap personil kepolisian Republik Indonesia turut berperan penting untuk mendukung keputusan pemerintah ini agar berjalan secara terkoordinasi, sistematis, dan konsisten. Tim Polri menjalankan fungsinya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Selain itu, Polri juga melakukan pendekatan serta edukasi kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, terutama di area publik. Berubah dan langsung membersihkan tanah. Semua ini dilakukan agar mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikan himbauan kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu menggunakan masker apabila Bapak Ibu sekalian berkegiatan di luar rumah. Dipakai ya. Terima kasih banyak. Dipakai ya. Satuan Samapta Bayangkara atau Sabara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bayangkara yang bersifat preventif dan mencakup tugas polisi umum. Langkah-langkah Kor Sabara Baharkam Polri, baik di pusat, di Mabes Polri, dan di daerah sampai dengan ke Polres-Polres dan Polsek-Polsek jajaran seluruh Indonesia, dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam situasi pandemi COVID ini, tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan patroli, melaksanakan pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, baik patroli bersepeda motor, patroli roda 4, di desa-desa, di pemukiman-pemukiman, di perkantoran-perkantoran itu tetap dilaksanakan. Sambil memberikan himbauan, sambil mengawasi, sambil mengedukasi masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Karena aktivitas masyarakat itu semuanya berjalan normal. Seiring telah kembali beroperasinya berbagai layanan publik, tempat wisata, dan pusat keramaian lainnya, diperkirakan akan membangkitkan antusiasme masyarakat yang besar. Terlebih setelah sekian lama berdiam diri dengan membatasi aktivitas sosial. Kondisi ini rentan menimbulkan polemik dan permasalahan baru di tengah masyarakat, baik dari segi keamanan dan ketertiban. Tim Sabara berperan untuk mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan Kamtibmas yang kemungkinan terjadi. Tim Sabara diturunkan di berbagai tempat wisata untuk melihat persiapan fasilitas yang sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas dan tetap aman dari penyebaran COVID-19. Terkait dengan objek wisata yang akan dipersiapkan dibuka dalam masa pandemi COVID ini, memang ini menjadi perhatian khusus jajaran Baharkam Polri, Kor Sabara, dengan pemerintah pusat, daerah, dan semua stakeholder, pengelola objek wisata, semua ke daerah, itu kita mempersiapkan dengan baik. Mulai dari Menteri Pariwisata dan Bapak Kapolri telah melakukan pertemuan-pertemuan, Bapak Kabaharkam juga menindaklanjuti, kemudian di daerah kami dengan Direktur Pamopid juga mengecek kesiapan objek-objek vital di Bintan, di Banyuwangi, di Bali, dan seterusnya di Labuan Bajo,
NTT, kemudian di Mandalika, dan lain-lain. Karena ada program wisata 10 destinasi dan 4 tambahan objek wisata, dan hampir semua objek wisata yang sedang dipersiapkan untuk dibuka itu semua tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan dengan ketat dan konsisten. Mengajak semua stakeholder, semua komunitas wisata untuk menjaga ini. Karena ini merupakan pemasukan negara dan memberdayakan masyarakat untuk dapat bekerja dan perekonomian rakyat tetap kuat. Kegiatan dari luar rumah untuk jangan lupa mencuci tangan dan melakukan pembersihan diri. Selain pengamanan, Satuan Sabara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif agar masyarakat siap menuju tatanan era adaptasi kebiasaan baru dengan semua protokol kesehatan. Tentunya tidak mudah. Inilah pentingnya dilakukan sosialisasi secara persuasif dan humanis kepada masyarakat oleh Satuan Samapta Polda Metro Jaya. Datang ke tempat ini yang kesekian kalinya, ya, untuk memberikan himbauan-himbauan. Pada saat kondisi adaptasi kebiasaan baru ini, tentunya dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah memberikan sosialisasi tentang pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat. Dan hal ini juga kita lakukan melalui edukasi-edukasi yang kita berikan kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi ini kami lakukan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah melalui kegiatan patroli, baik patroli yang secara rutin kita laksanakan maupun patroli berskala besar yang merupakan kerjasama antara TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah. Yang pertama patroli rutin, yaitu dengan menggunakan kendaraan patroli sepeda motor dan patroli roda 4. Untuk pelaksanaan patroli dengan roda 4 juga sama, kita memberikan himbauan dan juga sekaligus kita melaksanakan kerjasama dengan pihak PMI pusat, yaitu penyemprotan disinfektan. Dan juga kita melibatkan atau melaksanakan patroli sepeda yang kami lakukan terutama setiap hari Sabtu dan hari Minggu, di mana hari Sabtu dan hari Minggu inilah menjadikan suatu pusat kegiatan masyarakat yang cukup ramai, yaitu diantaranya di pusat-pusat keramaian di GBK, kemudian juga di areal yang biasa digunakan untuk Car Free Day, yaitu di sepanjang Jalan Sudirman maupun di HI. Itu kita lakukan dengan patroli sepeda, di mana dalam patroli sepeda itu kita juga memberikan suatu himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tetap mendisiplinkan terkait dengan protokol kesehatan. Dengan diberlakukannya era adaptasi kebiasaan baru, diharapkan akan menjadi ruang untuk berbagai upaya produktif namun tetap aman dari penyebaran COVID-19. Dan tantangannya adalah setiap individu harus tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Karena keberhasilan pengendalian COVID-19 ini akan sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Ada banyak kendala yang harus dihadapi oleh tim Sabara di lapangan. Adapun selama ini ada beberapa kendala memang di lapangan yang kita dapatkan pada saat kita memberikan himbauan-himbauan terhadap masyarakat. Di antaranya adalah memang masyarakat, kalau kita lihat masih banyak yang belum disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan. Padahal masyarakat tersebut baik yang di pasar maupun di tempat keramaian-keramaian yang lain sudah diberikan solusi tadi. Kalau yang tidak mempunyai masker, kita berikan masker. Dan sampai saat ini untuk Polda Metro Jaya sudah kurang lebih 70.000 masker yang kami bagikan kepada masyarakat. Nah, tetapi
sampai saat ini juga masyarakat masih banyak yang belum menyadari, belum disiplin arti pentingnya menggunakan masker. Kendala berikutnya adalah mereka untuk selalu menjaga jarak. Nah, ini masyarakat juga masih belum disiplin untuk berjaga jarak. Mereka masih berkerumun, mereka masih melakukan aktivitasnya secara bersama-sama, berdekatan. Nah, ini belum dilaksanakan oleh masyarakat. Kendala berikutnya adalah hidup bersih. Air untuk cuci tangan itu juga, padahal sudah di pasar-pasar itu sudah disiapkan air untuk cuci tangan. Apalagi sampai masyarakat untuk sadar membawa hand sanitizer untuk sendiri, ini sangat masih kurang sekali. Kemudian kendala berikutnya adalah kendala dalam penanganan masalah-masalah yang terkait dengan korban daripada COVID-19. Dan khususnya untuk wilayah Jakarta, alhamdulillah dengan kita lakukan suatu upaya-upaya, kita membentuk suatu tim, baik tim pemulasaran jenazah maupun tim pemakaman jenazah COVID-19. Allahu Akbar. Sejak masyarakat datang ke ruang tunggu pelayanan, mereka sudah diwajibkan untuk melaksanakan pengukuran suhu, mencuci tangan, kewajiban menggunakan masker dan sebagainya, termasuk menjaga physical distancing di tempat-tempat ruang tunggu pelayanan. Aktivitas sosial masyarakat kini mulai kembali hidup. Kegiatan ekonomi serta sejumlah sektor lainnya kini mulai kembali bergeliat dengan berbagai modifikasi tertentu sebagai langkah berdamai dengan pandemi COVID-19 ini. Dan di era adaptasi kebiasaan baru, Ditlantas Polda Metro Jaya secara sigap berperan menjaga gerak lalu lintas agar aman, tertib, lancar, dan selamat dengan terus berupaya untuk mendisiplinkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kesehariannya. Terlebih aktivitas masyarakat ibu kota Jakarta yang begitu dinamis dan rentan dengan penyebaran COVID yang semakin meluas. Kegiatan Ditlantas Polda Metro Jaya ini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan adaptasi kebiasaan baru ini, sehingga penegakan hukum juga tetap berjalan, namun tanpa harus melakukan kontak fisik. Ya, saat ini kita sedang memasuki masa PSBB transisi menuju ke kebiasaan baru. Kebiasaan baru adalah di mana masyarakat masih tetap berproduktif, masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan, namun tetap dalam menjaga protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Tentu di dalam menghadapi kebiasaan baru ini ada peran dari Ditlantas Polda Metro Jaya, antara lain adalah misalnya akan ada peningkatan arus lalu lintas. Dan itu juga menimbulkan kepadatan lalu lintas di beberapa titik di Jakarta. Oleh sebab itu maka kami menempatkan kurang lebih sekitar 1.700 anggota Polantas setiap hari di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang melaksanakan penjagaan dan pengaturan di 400 titik di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di era ini, menuju adaptasi kebiasaan baru ini, maka selain dari 12 kamera yang sudah existing selama ini, maka di bulan Juli ini kami akan uji coba sebanyak 45 kamera baru sehingga total seluruhnya menjadi 57 kamera. Nah, dengan adanya kamera-kamera ini tentu maka diharapkan akan terjadi peningkatan disiplin masyarakat di titik-titik di mana terdapat kamera itu. Kemudian juga ketika melaksanakan penindakan maka tidak terjadi interaksi antara petugas dengan si pelanggar atau juga dengan sebaliknya. Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan publik seperti layanan pembuatan SIM, BPKB dan lainnya yang sempat terhenti. Kemudian dalam pelaksanaannya ada kegiatan-kegiatan pelayanan di bidang lalu lintas, seperti misalnya dalam hal pengurusan SIM, STNK dan BPKB. Dalam pengurusan SIM, STNK dan BPKB tentu pelayanan-pelayanan kami sudah menerapkan protokol COVID-19. Sejak
masyarakat datang ke ruang tunggu pelayanan, mereka sudah diwajibkan untuk melaksanakan pengukuran suhu, mencuci tangan, kewajiban menggunakan masker dan sebagainya, termasuk menjaga physical distancing di tempat-tempat ruang tunggu pelayanan. Ditlantas Polda Metro Jaya, dalam pelaksanaannya, penerapan proses adaptasi kebiasaan baru tentu saja tidak semudah mengucapkannya. Beragam tantangan datang menghadang. Namun satu hal yang harus terus dilakukan adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan patuh pada protokol kesehatan yang diberlakukan. Serta selalu waspada dengan melakukan pembatasan kontak fisik agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan penyebarannya. Polda Metro Jaya yang mengemban tugas melindungi serta mengayomi masyarakat telah mengerahkan personilnya di pusat-pusat keramaian untuk melakukan sosialisasi serta edukasi langsung kepada masyarakat. Pandemi COVID yang sekarang lagi merebak, Polda Metro Jaya telah menyiapkan beberapa kegiatan untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebagai kesiapannya, Polda Metro Jaya telah menyiapkan personil sebanyak 1.297 personil, yang mana personil tersebut mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat, terutama di tempat-tempat di area publik untuk mematuhi protokol kesehatan, di antaranya di sentra-sentra ekonomi dan di moda angkutan publik. Dalam kegiatan tersebut, kami melakukan pendekatan secara persuasif dengan mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat secara terus-menerus bersama-sama dengan stakeholder agar masyarakat semakin memahami dan mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk dari pemerintah. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin dan masif telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat paham dan dapat menanamkan nilai-nilai hidup bersih dan pola hidup bersih menjadi sebuah kebiasaan baru, budaya baru dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Kami terus mengoptimalkan dan mengevaluasi program Jabat yang sudah dilaksanakan agar percepatan penanganan COVID-19 dapat tercapai dengan maksimal. Indonesia masih harus terus berjuang melawan pandemi COVID-19 sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Pada akhirnya, pemerintah telah mengambil kebijaksanaan pelonggaran di masa PSBB berdamai dengan keadaan demi untuk memulihkan perekonomian tanpa mengesampingkan resiko penyebaran COVID-19. Polda Metro Jaya yang tergabung di Satuan Gugus Tugas menjalankan operasi Aman Nusa 2 demi penanganan, mencegah, dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Di operasi Aman Nusa 2 ini, Polda Metro Jaya telah membuat inovasi dalam bentuk aplikasi Polisiku yang berisikan kegiatan kepolisian Polda Metro Jaya bersama Satuan Gugus Tugas dan sosialisasi tentang protokol kesehatan agar masyarakat lebih disiplin untuk mencegah penularan COVID-19. Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah dalam program unggulan yang bertajuk Jabat atau Jadetabek Hebat di 13 Polres jajaran. Polda Metro Jaya yang tergabung dalam Satgas Gugus Tugas dan menjalankan operasi Aman Nusa 2 dalam penanganan percepatan penyebaran COVID-19 telah melakukan upaya-upaya pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan upaya-upaya seperti melakukan sosialisasi dan edukasi atau himbauan kepada masyarakat secara masif yang pelaksanaannya bersinergi antara TNI Polri dan pemerintah daerah,
tentang protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat. Yang kedua, bersama-sama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 selalu melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan penegakan disiplin protokol kesehatan di lokasi-lokasi keramaian. Yang ketiga, kami terus mengoptimalkan dan mengevaluasi program jabat yang sudah dilaksanakan agar percepatan penanganan COVID-19 dapat tercapai dengan maksimal. Polri tentunya tidak bekerja sendiri dalam menangani pandemi COVID-19 di era adaptasi baru ini. Kerjasama serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak telah dilakukan. Namun hal yang utama yang harus selalu diupayakan adalah membangun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan disiplin. Disiplin untuk hidup bersih, physical distancing, dan hidup sehat. Bahwa sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih fluktuatif dan cenderung meningkat. Saya selaku Kapolda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat yang pertama adalah tidak kendor dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang meliputi rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan masker, selalu jaga jarak, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga, serta makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah saya berharap untuk masyarakat juga mengantisipasi terhadap berita hoax. Yang terakhir, di masa pandemi COVID-19 ini, saya memohon kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan terhadap situasi keamanan di wilayah kita masing-masing guna mewujudkan situasi Kamtibas yang kondusif. Tentu saja, kita ingin menyudahi dan kembali menjalani hidup secara normal. Namun untuk menuju ke sana, kita harus tetap berjuang. Jangan menyerah, tetap optimis dalam menjalani hidup di tengah pandemi ini. Dari semua komponen masyarakat, saling membantu, saling menjaga asa, agar pandemi ini segera berakhir.